Pemerintah pada tahun 2015 menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional. Setahun sebelumnya di tanggal yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menetapkan Ulos sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ulos sedang menuju warisan budaya dunia, walau perjalanan masih sangatlah panjang. Panitia Nasional Peduli Ulos, pemerintah daerah, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sedang berupaya memenuhi persyaratan. Saat ini sedang dalam tahap sosialisasi pencapaian kesepakatan jenis ulos yang akan diajukan ke UNESCO. Kami mengangkat ini kembali adalah menutupi kekurangan tadi itu, menyatukan satu visi misi dari beberapa puak tadi. Puak ini adalah Batak Toba, Batak, ada 5 jenis Batak ya di Indonesia, di Sumatera Utara. Kami di Menko PMK itu mempunyai visi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, Ulos kita lihat sebagai salah satu warisan budaya dari suku Batak, kemudian juga mempunyai nilai ekonomi dan juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Interaksi sosial itu bisa disimpulkan lewat Ulos. Nah, kami melihat bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan budaya. Sehingga pada waktu kami diminta oleh kawan-kawan panitia Ulos, Festival Ulos, kami bersedia untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta mempertemukan pihak panitia, tokoh-tokoh Batak dengan stakeholder lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Kira seperti itu. Pertama 2 hal. Dari sisi regulasi kita memenuhi syarat-syarat itu. Tentu pemerintah Kabupaten Samosir akan membackup semua apa yang dibutuhkan untuk kepenuhan syarat administratif. Itu pasti kita dukung dan ditujukan dari kebijakan pemerintah daerah. Bupati kita sekarang berintensi untuk itu. Yang kedua tentu adalah kalau ini menjadi urusan budaya, maka sekarang Samosir mengembangkan diri benar-benar supaya UNESCO melihat benar ini budaya kita. Karena teori menyatakan apa yang Anda lakukan itulah budaya kita. Jadi kalau itu menjadi warisan budaya kita, tentu harus nanti orang melihat bahwa masyarakat Samosir masih berbudaya Ulos. Maka itu yang kita kembangkan sekarang. Tadi Pak Bupati menjelaskan bahwa ada mungkin nanti kostum atau dinas pakaian seragam sekolah bermotif Ulos, seragam para PNS di hari-hari tertentu Ulos, lalu para pendeta, para tokoh agama bangga memakai nuansa Ulos. Dan sekarang kita di beberapa objek wisata kita sudah kita syaratkan ketika datang berziarah ke objek wisata harus mempergunakan Ulos, siapapun yang datang. Dan itu dilayani dengan baik dan mereka bangga memakai itu. Itu contoh-contoh yang kita dorong bagaimana nanti Ulos menjadi warisan dunia. Tentang bahwa ada beberapa kabupaten yang harus juga sepaham tentang itu, tentu kita yakin mereka sama dengan kita. Bahwa Ulos ini adalah warisan Batak, dan Batak itu ada di kawasan Danau Toba. Saya kira langkah untuk poin itu, saya pikir mereka akan sepakat dengan kita. Mendukung keseluruhan upaya tersebut, pemerintah semakin giat mendorong nilai kreatif Ulos agar lebih bernilai ekonomi dan dekat di hati masyarakat di luar suku Batak. Karena keindahan Ulos sebagai kain tradisional mulai menarik hati para pecinta kain dan busana. Sayangnya, helaian kain indah ini sebagian besar diperuntukkan upacara adat. Nilai budayanya itu sebenarnya bisa bertambah. Jadi kalau saya memahaminya bukan bergeser atau bukan menyempit, tapi dia meluas atau bertambah gitu. Kalau bertambah, nilai Ulos yang semula itu, yang kita katakan sebagai identitas, sebagai ada di situ pertanda pemberian kasih sayang atau hubungan antara pihak-pihak dalam interaksi sosial itu tetap jalan. Tapi ketika dia dimodif sedemikian rupa, sekarang bisa menjadi bahan-bahan pakaian, saya kira itu jauh lebih bagus. Yang tidak boleh adalah apabila itu dibuat motif itu tapi tidak ada keuntungan ekonomis kepada masyarakat pemiliknya. Perluasan fungsi ulos sebagai busana modern telah dilakukan. Motif-motif ulos mulai menghiasi busana maupun aksesoris.
seperti yang dicanangkan oleh perancang busana berbahan dasar tenun ulos, yaitu Martha Sirait dan Robert Sianipar. Dua perancang dari dua generasi. Martha Sirait telah 3 dekade menjalankan usaha tenun ulos di Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat. Martha memiliki beberapa penenun di daerah Porsea, Toba, dan Samosir, Sumatera Utara. Martha merupakan perancang pertama yang berani mengkreasikan ulos menjadi busana modern. Hal itu ia pertunjukkan pada acara fashion show di Jakarta pada tahun 1990 dengan tema Pesona Ulos. Walaupun pada awalnya sempat mendapat pertentangan dari para tetua adat. Jadi pada saat mulanya saya membina tenun ini, tapi saya sudah punya cita-cita bagaimana untuk mengembangkan. Nah, kalau tenun yang adat itu kan sudah otomatis jalan, itu sudah semua bisa jalan. Tapi waktu itu saya berinspirasi bagaimana supaya itu seperti niru-niru batik. Nah, dari situlah awalnya saya mulai saya suruh tenun. Dan saya kasih desain dari sini, motif yang ada di ulos loh Mbak Fen, yang saya ambil, motif itu kita suruh tenun, tetapi sudah jadi meteran. Nanti motif dari saya ambil mungkin motif dari salah satu pinucan ini, saya ambil motifnya, tapi itu saya kembangkan menjadi meteran. Itulah yang menjadi mulai berani kita motong untuk baju. Perjuangan Martha tak sia-sia. Ia berhasil membawa kreasi ulos hingga ke mancanegara. Lain halnya dengan Robert Sianipar, menempati basis usaha di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Robert Sianipar mendirikan sebuah rumah tenun yang diisi oleh bermacam hasil tenun ulos. Baik berupa kain, selendang, ataupun ragam busana yang fashionable. Mulai dari gaun, kemeja, bahkan tas maupun dompet. Robert memulai usahanya sejak tahun 1992, meneruskan usaha orang tuanya yang saat itu menelurkan tenun ulos adat. Hingga akhirnya Robert berani memodifikasi ulos sebagai busana modern. Jadi, karena awalnya juga kita udah coba ngedesainin bentuk apa sih supaya ulos ini bervariasi. Jadi, kalau pada saat itu dari tahun itu sampai tahun 92 kita buat, tapi masih baku, masih ulos itu sendiri yang kita potong. Kita belum ngerti waktu itu. Nah terakhir datang orang tua bilang, ulos itu jangan kamu potong. Nah, nggak boleh kata mereka. Terakhir saya mikir kalau nggak boleh berarti apa yang bisa boleh gitu. Saya mikir ngangkat motifnya. Nah akhirnya di tahun 92 waktu itu kita bikin kotak pensil, kita bikin apa, tapi dari motifnya kita angkat, kita tenun, baru kita buat tas, buat sepatu, itulah awalnya. Setelah belasan tahun, perlahan rancangan Robert Sianipar mulai diterima, bahkan diminati masyarakat luas. Mau dibikin baju, karena saya lihat cantik dia kalau dibikin atas bawah gitu. Jadi nggak monoton hanya untuk selendang, baju juga cantik, rok juga cantik gitu. Kebanyakan sih kita buat di sadum. Kenapa di sadum? Sadum ini motif yang bisa dipakai semua orang gitu, biar laki-laki perempuan mereka bisa pakai. Seperti yang saya pakai juga sini, ini motif sadum, ya motif sadum, perempuan juga bisa pakai. Dan motif sadum ini juga di acara Batak untuk pesta, jadi nggak menjadi larangan lah di orang Batak seperti itu. Ulas, the shawls, I think they're very, very beautiful. I like the bright colors. They're handmade, right? Handmade. They're very beautiful. I bought 2 already. Oh ya. Yeah, I want to buy more so I can bring some home for my family and friends. Ulos adalah milik mereka yang mencintainya. Karena dengan begitu, ulos akan tetap lestari sebagai karakter dan nilai budaya suku Batak maupun Indonesia secara keseluruhan.